Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ketentuan perubahan mekanisme pencairan jaminan hari tua atau JHT menjadi saat usia pensiun 56 tahun sejatinya telah melalui pembahasan berbagai pihak. Kemnaker mengklaim sebelum menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 telah menggelar dialog dengan banyak pihak. Sesungguhnya terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholder ketenagakerjaan dan kementerian dan lembaga terkait, ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Khairul Fadli Harahap dalam siaran pers Minggu 13 Februari 2022. Menurut Kemenaker, program jaminan hari tua atau JHT dibuat berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib yang bertujuan untuk menjamin peserta di masa tua atau pensiun. Oleh karena itu, dalam peraturan pemerintah terbaru ini diberi batasan usia agar kelangsungan hari tua terjamin. Skema ini untuk memberikan perlindungan agar saat hari tuanya nanti, pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dan perlindungan tersebut tidak akan tercapai, ujar Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat tidak bisa mengambil JHT 100% walaupun sudah berhenti dari pekerjaan atau dipecat. Walau tidak bisa diambil 100%, dalam peraturan baru ini peserta bisa mengambil sebesar 30% saldo untuk pendanaan kepemilikan rumah dan 10% saldo untuk dana lainnya. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021, klaim yang dilakukan peserta karena berhenti dari pekerjaan atau resign dan PHK mencapai 90%, sedangkan yang pensiun hanya 3%. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah melakukan perubahan aturan pencairan JHT. Atas kebijakan tersebut, publik pun bereaksi. Salah satunya datang dari Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi memecat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Kami sedang rencanakan aksi besar di Sumatera Utara. Tuntutannya cabut Permenaker JHT dan copot Menteri Ketenagakerjaan yang jahat terhadap kaum buruh, ujar Willy Minggu 13 Februari 2022. Selain itu, Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti mendesak pemerintah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, pengganti Permenaker 19 tahun 2015 tentang pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dia menilai, aturan baru pencairan JHT dapat dilakukan saat usia 56 tahun memberatkan para pekerja. Jangan sebaliknya kebijakan dibuat untuk membuat susah, kata Lanyala Minggu 13 Februari 2022. Kalangan parpol juga meminta pemerintah mengkaji ulang aturan pencairan JHT. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Putih Sari mengatakan, realitasnya banyak pekerja yang setelah terkena PHK memanfaatkan pencairan dana JHT tersebut untuk bertahan hidup. Sedangkan usianya belum mencapai 56 tahun. Untuk itu, baiknya Permenaker nomor 2 tahun 2022 dikaji kembali dan sebelum diberlakukan ada sosialisasi yang jelas ke masyarakat, kata Putih Sari kepada wartawan Minggu 12 Februari 2022. Bahkan, jumlah orang yang menandatangani petisi menolak pencairan jaminan hari tua atau JHT yang hanya bisa dilakukan saat pekerja telah berusia 56 tahun terus meningkat. Angkanya saat ini nyaris mencapai target yaitu 300.000 tanda tangan. Suharti ET sebagai pembuat petisi menargetkan ada 300.000 tanda tangan. Berdasarkan pantauan bisnis.com hingga pukul 14.00 pada Minggu 13 Februari, sudah ada 280.423 orang yang ikut bergabung pada petisi tersebut. Sobat bisnis, apakah pemerintah akan mendengar suara publik?